Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Perkenalkan, nama saya Yuda Dwi Putra Negara, Eskom Mkom, dosen di Prodi Sistem Informasi Universitas Trunojoyo. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah wajib dengan bobot SKS 3 SKS pada program studi sistem informasi, yaitu mata kuliah analisa dan desain sistem informasi. Dalam proses pembelajaran dilakukan secara offline ataupun secara online. Deskripsi mata kuliah pada mata kuliah ini adalah mempelajari tentang proses, metode, dan tool dalam suatu analisa dan desain sistem informasi. Mata kuliah ini membahas berbagai pendekatan dalam melakukan analisa dan desain sebuah proyek sistem informasi. CPL yang ada pada mata kuliah ini yang pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian menguasai konsep teoritis yang mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan serta mampu memformulasikan dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah. Mampu melakukan analisis dan desain dengan menggunakan kaidah rekayasa, software dan hardware, serta algoritma dengan cara menggunakan tool dan dapat menunjukkan hasil dan kondisi yang maksimal untuk aplikasi bisnis. Mengidentifikasi area fungsi dan proses bisnis terkait yang berdampak pada implementasi sistem informasi. Kemudian buku referensi yang digunakan yaitu yang pertama adalah buku Modern System Analysis and Design, kemudian ada buku Essential of System Analysis and Design, dan ada System Analysis and Design and Object Oriented Approach with UML. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin. Yang paling tinggi memang berasal dari UAS atau ujian akhir semester dengan persentase 30%, kemudian dilanjutkan yang terbesar adalah UTS yaitu 20%, kemudian yang lain dibagi kepada presensi kehadiran yaitu 15%, kemudian tugas individu dan keaktifan 15%, serta tugas kelompok yang berasal dari case study dan lainnya itu sebesar 20%. Saya mendorong bagaimana aktivitas dan keterlibatan mahasiswa secara aktif dengan cara melakukan tanya jawab kepada mahasiswa terkait materi yang sudah saya berikan. Kemudian, lakukan diskusi kelompok serta kolaborasi dalam studi khusus. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses offline atau secara luring dalam kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan ya, nama saya Yuda Dwi Putra Negara. Di sini saya akan menemani teman-teman dalam belajar atau mempelajari mata kuliah analisa dan desain sistem informasi. Ya, sebelumnya teman-teman bisa absen dulu ya. Absen dulu, silakan absen. Lewat scan barcode di sini. Scan barcode ya di Civitas ya. Dan di Civitas di situ ada sudah ada materi dan RPS, kemudian ada kontrak kuliah. Nanti silakan teman-teman dibaca kontrak kuliah yang ada di dalam Civitas akademik seperti itu. Ya, kemudian pada pertemuan pertama ini di sini ada
CPMK ya, capaian mata kuliah, yaitu teman-teman nanti mampu menguraikan dan menjelaskan proses pengembangan sistem formasi. Kemudian nanti ini di pertemuan pertama ada sub CPMK-nya, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dasar analisis dan desain sistem formasi serta pentingnya analisa dan desain sistem formasi, seperti itu. Ya, ini untuk capaian dan sub capaian ya untuk mata kuliah. Nah, jadi untuk pertama-tama namanya analisa, desain dan sistem formasi, tentunya kita perlu tahu apa itu sistem formasi, gitu ya. Kan teman-teman ini dari prodi sistem formasi ya, tentunya harus tahu apa itu sistem formasi. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan pendapatnya sistem formasi itu apa? Pak, saya Pak. Ya, silakan. Ya, jadi sistem informasi menurut saya adalah cara mengelola informasi agar nantinya informasi tersebut bisa digunakan atau berjalan dengan tujuan dari sebuah perusahaan atau sebuah instansi. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Memang sistem formasi ini digunakan untuk mendukung tujuan perusahaan ya, sehingga nanti perusahaan itu bisa mencapai visi dan misinya. Ya, jadi perusahaan itu pasti memiliki visi dan misi. Nah, sistem formasi ini nanti akan mendukung perusahaan untuk memenuhi atau menggapai tujuannya, seperti itu ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang tahu ya. Sistem informasi adalah yaitu bidang ilmu yang mempelajari teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung kebutuhan organisasi ataupun perusahaan yang di dalamnya itu dapat mengelola dan mengumpulkan sebuah informasi dan penyebaran informasi. Ya, terima kasih. Jadi memang di sistem formasi ini ada tambahan dari Mbak siapa namanya? Andini ya. Itu sistem formasi itu bisa mengelola, kemudian apa lagi? Menyebarkan dan mengumpulkan data. Ya, sehingga sama seperti Mas siapa tadi? Mas Rozikin ya. Ini memberikan tujuan ya, bisa menggapai atau memenuhi tujuan perusahaan ya. Jadi itu menurut teman-teman ya. Kemudian ya, ini kalau menurut pakar, sistem formasi ini adalah suatu kombinasi yang teratur apapun ya, baik dari people, hardware, kemudian dari software maupun database yang mengumpulkan, mengubah, kemudian menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi ya. Jadi ya, sistem formasi ini kombinasi ya dari orang, kemudian dari hardware, kemudian dari database dan lain-lainnya ya yang ada di perusahaan ya, sehingga nanti itu bisa mengumpulkan, bisa mengubah dan menyebarkan informasi di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ya, kemudian menurut Cegelsi, ini sistem formasi adalah proses mengumpulkan, memproses, menganalisis dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Ya, jadi ada prosesnya. Pertama dikumpulkan dulu datanya, kemudian datanya itu diproses. Ya, setelah diproses itu bisa diurutkan, bisa dibandingkan. Ya, kemudian itu dianalisis, yang mana yang paling tinggi, misalnya mana yang paling bagus ya, kemudian disebarkan hasilnya, seperti itu. Ini elemen yang ada di sistem formasi. Jadi dari berbagai elemen-elemen yang ada ini
disatukan ya, dijadikan satu sehingga terhubung, yang nanti fungsinya bisa mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan suatu informasi, yaitu terkait ada pengguna, sistem perangkat keras, sistem jaringan, sistem perangkat lunak, basis data, interaksi user dengan komputer, kemudian prosedurnya seperti apa, prosedur pemeliharanya seperti apa, dan pengelolaan data yang tidak berhubungan dengan komputer. Nah, ini semua disatukan padu sehingga menjadi sebuah sistem informasi. Lalu apa itu analisa desain sistem informasi? Ya ini jadi ada tambahan analisa dan desain ya. Jadi dari kata sistem informasi, yaitu merupakan suatu proses penguraian suatu pokok dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya dalam sebuah entitas atau guna mencari indikasi komponen dalam dan unsur-unsur penting dalam membangun sebuah sistem informasi yang baik. Jadi ini adalah proses dalam membuat ya. Jadi analisa dan desain ini adalah suatu proses dalam membuat sistem informasi. Yang pertama dianalisa dulu, nanti baru didesain, kemudian diimplementasikan. Jadi sebelum diimplementasikan harus dianalisa dan desain dulu seperti itu. Ya, kenapa kok perlu analisa dan desain? Ya, ini lebih dari 50% ya, proyek teknologi informasi itu gagal ya. Jadi lebih dari 50% banyak proyek-proyek teknologi informasi tapi setelah diterapkan itu gagal ya. Jadi ada yang dibatalkan sebelum selesai. Jadi sebelum selesai udah dibatalkan dulu. Ada yang selesai tapi tidak pernah dipakai. Ada yang tidak bermanfaat bagi pengguna. Ada yang tidak sesuai dengan keinginan pengguna. Nah ini faktor-faktor kenapa proyek itu gagal. Nah di sini kita diskusi ya. Coba kalian cari ya. Satu contoh kegagalan proyek sistem informasi yang ada di Indonesia ya. Jadi itu saya kasih waktu 5 menit ya untuk mencari contoh ya kegagalan proyek yang ada di Indonesia. Nah, waktunya sudah 5 menit ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang menemukan salah satu contoh ya kegagalan proyek yang ada di proyek sistem informasi yang ada di Indonesia. Oke, Mas Iqbal. Oh iya, silakan Mas Iqbal. Untuk yang pertama itu dari instansi atau proyek yang bernama EKTP yang dinaungi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian tujuan utamanya itu untuk mendigitalisasi identitas nasional berbasis biometrik. Kemudian untuk kegagalan utamanya atau penyebab utamanya yang pertama itu tentang korupsi yang besar, kemudian sistemnya yang tidak siap, dan dampak yang diperoleh itu gangguan di layanan publik. Kemudian pelajaran yang didapat dari kegagalan sistem informasi tersebut, kita bisa mempelajari tentang tata kelola, validasi data, tentang keamanan, dan yang terakhir tentang keterlibatan pengguna. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Mungkin ada contoh yang lain? Oh, iya. Untuk contoh yang kedua dari kegagalan proyek sistem informasi yang ada di Indonesia yaitu pajak online DKI Jakarta. Untuk tujuan utamanya yaitu memonitoring transaksi pajak pada hotel atau restoran. Untuk penyebab kegagalannya sendiri yaitu penolakan wajib pajak, regulasi yang masih lemah, dan infrastruktur teknis juga masih lemah. Untuk dampaknya sendiri yaitu target pajak tidak tercapai dan banyaknya wajib pajak yang masih tetap dilakukan dengan manual. Dan untuk pembelajaran yang didapat yaitu regulasi pendukung dan dukungan teknis, Pak. Kekurangan ini mendukung. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Zabir. Kemudian ada lagi contoh lainnya? Oke.
Untuk proyeknya sendiri yaitu SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dari Kemendagri. Nah, penyebab kegagalan ini yaitu SDM yang tidak siap, infrastruktur daerah yang tidak merata, data ganda, bahkan tarik ulur oleh antara pemerintah daerah dan pusat. Kemudian dampak dari kegagalan proyek ini yaitu data yang tidak valid, bahkan proyek digantikan dengan sistem baru yaitu Dukcapil online. Kemudian kunci dari proyek ini bisa dilakukan nantinya yaitu SDM harus siap, implementasi harus bertahap, kemudian audit data dan pelatihan teknis daerah. Mungkin ada lagi? Oh ya. Jadi contoh yang selanjutnya yaitu IRP dari Krakatau Steel. Kalau tadi itu negeri, ini dari swasta. Nah, jadi tujuannya itu untuk integrasi proses bisnis via SAP ERP. Nah, penyebab kegagalannya sendiri yaitu SDM yang belum siap, terus proses bisnisnya yang kompleks, pelatihannya lemah, serta biaya membengkak. Akhirnya dampak yang terjadi dari itu sistem tidak optimal, terus biaya operasionalnya, kerugian biaya operasional, ya. Dan untuk pelajaran kuncinya sendiri yaitu change management atau mengubah manajemen, terus re-engineering proses, serta memperbanyak pelatihan berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu vendor lokal adaptif. Ya, ini seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Sultan. Ya, jadi dari beberapa contoh tadi itu diantara lain ada KTP ya, eKTP, kemudian ada pajak ya, pajak online, kemudian ada SIAK, dan satu lagi tadi itu dari swasta ya, ERP, penerapan ERP, yaitu faktor-faktor kegagalan yang terjadi di situ. Saya mengambil kesimpulan ya, yaitu yang pertama itu implementasinya terburu-buru gitu ya. Jadi proyeknya itu tingkat kesiapannya itu kurang ya. Itu yang menjadikan faktor utama atau pola-polanya sama di antara proyek-proyek yang ada. Kemudian minimnya pelibatan pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi kebanyakan proyek-proyek yang ada itu keterlibatan stakeholder atau pengguna itu masih minim. Ya sehingga apa? Yang dilewati ketika sudah ada sistemnya, penggunanya itu malah bingung gitu. Setelah bingung ya akhirnya nggak dipakai seperti itu. Nah, kemudian sebentar ya. Gak apa-apa, nanti diedit, ini nambah-nambah kerjaan ini. Ya, kemudian kurangnya manajemen perubahan. Ya, jadi untuk menerapkan suatu sistem informasi ini tentunya kan perlu perubahan yang sangat drastis ya. Jadi perlu di manajemen ini ya. Jadi perubahan dari orang yang pertamanya manual menjadi otomatis itu kan perlu perubahan ya, karena tidak semua orang itu bisa cepat berubah, cepat beradaptasi, terutama yang gaptek itu ya, kalau sudah online itu malah bingung gitu ya, itu yang terjadi. Jadi perlu ada manajemen perubahan change ya. Kemudian sistem dibangun terlalu ideal, artinya di sini sistem itu dibangun tidak melihat realita yang ada ya, tidak realistis. Jadi hanya di angan-angan ya itu langsung diterapkan, tapi tidak melihat realistis yang ada seperti itu.
Nah, ini untuk ke pola kegagalan, kemudian rekomendasinya mungkin bisa melakukan uji coba secara bertahap sebelum implementasi penuh, kemudian audit data dan proses bisnis, kemudian membangun sistem yang modul ya, yang kotak-kotak ya, modular gitu ya. Jadi bisa ditambah, bisa dikurang, ya itu harusnya seperti itu. Karena memang ketika implementasi itu pasti akan ada penambahan, ada pengurangan gitu ya. Kemudian pelatihan menyeluruh dan berulang. Jadi semuanya diberi pelatihan penggunaan. Kalau perlu ada buku panduan seperti itu. Kemudian komunikasi terbuka dan partisipatif antara pusat daerah dan pengguna air ini. Nah, ini tantangan untuk pengembangan software. Tantangannya memang ini ya, semuanya berbeda pandangan ya. Dari sudut pandang customer ya, misalnya di sini contohnya analoginya ingin membuat ayunan ya. Saya ingin membuat ayunan ya, ekspektasi customer itu pengennya ayunannya tingkat 3 gitu ya. Kemudian ini ekspektasi leader ya, project leader itu pengennya kuat ya. Akhirnya kalau kuat itu di ya, padahal terus kemudian dari analisis desain ya, itu desainnya seperti ini ya, harus dipotong, kemudian harus di dua ini biar kuat gitu ya. Nah, ini dari segi programmer menulisnya seperti ini ya, ngodingnya itu seperti ini ya, agak bisa berayun gitu ya, karena susah mungkin ya, memang programmer itu susah mungkin ya. Kemudian dari segi konsultan ya, kalau konsultan itu pengennya ayunan tempat duduknya yang ada busanya seperti itu. Nah, dari segi dokumentasi ini malah bahkan nggak ada dokumentasi gitu ya, laporan nggak ada, ini seperti itu nggak ada gitu ya. Kemudian dari dari segi operation installant ya, jadi orang yang menginstal itu nanti dipasang seperti ini ya, tidak ada ya, cuma tali satu gitu ya. Tapi dari segi customer membayar ya, seolah-olah customer ini membuat ini mainan yang megah gitu, mahal gitu ya, sistemnya itu mahal. Tapi kalau dari segi support ya, ini nggak ada, malah supportnya sama sekali nggak ada talinya, nggak ada ininya ya. Padahal yang customer butuhkan itu hanya seperti ini ya, satu tali dan ini ban ya, bannya pun ini kan bisa diambil di ini ya. Jadi sebenarnya tantangan software itu seperti ini. Nah, kalau dari segi kualitas ini software berkualitas itu ada dua ya. Yang pertama sesuai dengan kebutuhan, dan yang kedua itu adalah ada benefitnya atau ada keuntungannya, ada untungnya seperti itu. Jadi dikatakan software yang berkualitas itu ada dua, yaitu sesuai kebutuhan ya. Kalau misalnya dicontohkan ini adalah aplikasi Gojek ya, aplikasi Gojek ini kan memang ada kebutuhan ya, kebutuhan orang untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian dari segi keuntungan ini ada untungnya bagi penjual-penjual yang ada, yaitu dinyatakan software berkualitas itu seperti apa. Jadi dua ini ya. Kemudian nah, ini apa bisa dikatakan berkualitas ya, KTP manual. Kalau dulu pertama itu waktunya 3 hari ya dalam membuat ya. Nah, ini malah tambah lama ini ya, KTP yang lebih baru lagi. Kemudian eKTP ya, ini malah tambah 1 tahun ya. Apakah ini sudah bisa dikatakan software yang berkualitas gitu ya. Jadi berkualitas itu dilihat dari satu, sesuai kebutuhan atau tidak, kemudian ada benefitnya atau tidak. Nah, ini untuk pengembangan software ini ada beberapa tahapan ya, ada planning, analisis dan desain, kemudian ada implementasi dan
ada maintenance ya. Jadi mulai dari pertama orang ada merequest sistem ya, pasti kan ada perusahaan ini nggak ujuk-ujuk bikin sistem, harus ada requestnya. Ya, request sistem, nah setelah request ada dokumennya sistem proposal. Ya, kemudian sistem analis ini mengukur studi kelayakan bahwa layak apa tidak sistem itu dibuat. Ya, kemudian setelah itu baru dianalisis dan desain, dokumennya itu sistem spesifikasi, kemudian baru nanti ke programmer yaitu implementasi dan ada software tester. Ya, baru nanti dilakukan instalasi, kemudian pemeliharaan seperti itu. Nah, ini perannya, ya ini membuktikan sistem analis itu pasti berhubungan langsung dengan user atau product owner, orang yang merequest gitu ya. Ini yang menandakan kalau semuanya business analis itu ke sini, programmer itu berhubungan dengan sistem analis, kemudian ada software tester. Nah, ini semuanya di bawah project manager, tapi yang berhubungan itu sistem analis seperti itu. Ya, analoginya analisa dan desain ketika kita membuat rumah, menganalisis ini membuat spesifikasi yang ada gitu ya, bikin rumah misalnya speknya di sini beton ya, tingkat lantai berapa. Kemudian kalau desainnya itu hasil dari desain rumahnya seperti itu. Itu ya. Nah, ini 50% lebih proyek sistem informasi gagal. Kemudian software yang berkualitas ini adalah software yang sesuai kebutuhan dan ada keuntungannya. Kemudian alurnya yaitu yang pertama ada planning, kemudian analisis dan desain ya, kemudian implementasi dan manajemen. Kalau disingkat ini PADI ya, PADI. Ini cuma tambah M ya. Jadi kalau menghafal itu planning dulu, analisis, desain dan implementasi dan maintenance. Itu ya. Nanti akan ada tugas, silakan teman-teman untuk membuat resume tentang pengembangan sistem informasi di Indonesia. Itu baik itu yang boleh yang gagal atau yang boleh yang berhasil. Teman-teman nanti membuat resume ya, yang isinya nanti proyeknya apa, tujuannya apa, kemudian proses pengembangannya apa, kemudian tingkat keberhasilan proyeknya apa. Itu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.